Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video aku. Kali ini aku mau bahas materi baru nih. Di video sebelumnya kan aku bahas sistem informasi manajemen. Nah, untuk di video kali ini aku bahas konsep dasar sistem. Disimak baik-baik ya. Kita langsung masuk materi. Aku udah siapin 9 materi di sini. Yang pertama ada definisi sistem, yang kedua ada karakteristik sistem, yang ketiga ada cara pandang sistem, yang keempat ada klasifikasi sistem, yang kelima ada pendekatan sistem, yang keenam ada model dan pembuatan model atau bisa disebut modeling sistem, yang ketujuh ada pendekatan sistem dalam pemecahan masalah, yang kedelapan ada bahasa sistem, yang kesembilan ada pengendalian sistem. Kita langsung masuk pembahasan ya. Nah, definisi sistem. Definisi sistem yaitu atau bisa dikatakan juga sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Sistem bisa disebut sebagai kumpulan atau bagian atau bisa disebut komponen juga, apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua ada karakteristik sistem. Nah, dalam karakteristik ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada tujuan sistem. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Sehingga supaya target tersebut dapat dicapai, maka target atau sasaran tersebut harus diketahui ciri-ciri atau kriterianya. Yang kedua ada batas sistem. Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Karena itu batas sistem ini akan memberikan konsekuensi yang kurang baik seandainya dipaksakan untuk sama bagi setiap dari sistem tersebut. Yang ketiga ada subsistem. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Subsistem ini baik secara fisik ataupun abstrak. Istilah subsistem juga menjelaskan bagian dari sistem, tetapi selain subsistem dapat bisa disebut juga sebagai komponen atau elemen atau unsur juga. Yang keempat ada hubungan sistem dan hierarki sistem. Hubungan sistem adalah hubungan terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang setingkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar. Nah, di dalam hubungan sistem ini terdapat dua, yaitu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Nah, yang hubungan horizontal merupakan atau menggambarkan suatu hubungan antara subsistem dengan subsistem lain yang setingkat atau sama sederajat. Nah, untuk yang vertikal yaitu hubungan yang sangat menentukan bagaimana tujuan sistem dapat dicapai apabila bagian-bagian yang ada di dalamnya tidak bisa berhubungan baik atau tidak bisa bekerja sama. Di dalam karakteristik sistem juga ada masukan sistem atau bisa disebut dengan input. Nah, input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem. Input dapat berupa energi, manusia, data, bahan baku, layanan, informasi. Nah, input ini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori ya teman-teman, yaitu ada serial input, yang kedua ada probable input, dan ada feedback input. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu serial input. Serial input merupakan input yang diperoleh sebagai hasil atau output sistem sebelumnya. Nah, bisa kita lihat di sini, ini ya, ini input. Anggapannya input ini kayak barang mentah, habis itu diproses. Nah, nanti akan keluar output atau barang jadinya. Kita lanjut, yaitu ada probable input, merupakan potensial input yang dapat digunakan oleh suatu sistem. Suatu sistem harus dapat menentukan input mana yang sesuai untuk menghasilkan output yang diinginkan. Dan yang ketiga, sebelumnya ini saya akan tunjukkan gambar di sini ya, sama kayak tadi sih, input, proses. Nah, selanjutnya ada feedback input, merupakan bagian output dari sinyal sama yang digunakan sebagai kontrol. Nah, di dalam feedback input ini ada
ini akan digunakan sebagai input bagi sistem yang sama, sehingga sistem yang sama akan meningkatkan nilai penjualan. Yang keenam ada pengolahan sistem atau proses. Proses merupakan perubahan dari input menjadi output. Proses ini mungkin dilakukan oleh mesin, orang, atau komputer. Proses ini mungkin bisa berupa perakitan, transformasi, penggabungan, pengklasifikasian, perpaduan, dan lain-lainnya. Yang ketujuh adalah keluaran sistem atau bisa disebut dengan output. Output merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaan sistem. Semua proses yang dilakukan oleh suatu sistem bisa menghasilkan lebih dari satu output. Yang ke-8 ada lingkungan sistem. Lingkungan sistem merupakan faktor-faktor di luar sistem yang dapat mempengaruhi sistem. Lingkungan sistem terdiri dari dua macam, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Kalau lingkungan eksternal itu merupakan lingkungan yang berada di luar sistem, sedangkan lingkungan internal merupakan lingkungan yang berada di dalam sistem. Nah, ini gambar dari karakteristik sistem tadi. Ada input, ada output, nah di sini ada tujuan, eksternal, saling berhubungan ya teman-teman. Nah, kita masuk materi selanjutnya, yaitu cara pandang sistem. Cara pandang sistem melihat operasi bisnis sebagai sistem-sistem yang melekat dalam suatu lingkungan yang lebih luas. Cara pandang sistem ini bermanfaat yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, mencegah manajer tidak tersesat dalam kompleksitas struktur dan rencana pekerjaan. Yang kedua, menyadari perlunya memiliki tujuan-tujuan yang baik. Yang ketiga, menekankan pentingnya kerjasama semua bagian dalam organisasi. Yang keempat, ada mengakui keterkaitan organisasi dengan lingkungannya. Yang terakhir, memberikan penilaian tinggi pada informasi umpan balik yang hanya ini dapat dicapai dengan cara sistem tertutup. Nah, untuk kelas materi selanjutnya yaitu untuk klasifikasi sistem. Nah, di sini saya buat tabel karena ada beberapa kriteria dari klasifikasinya. Nah, di dalam sini ada kriteria lingkungan, asal pembuatan, keberadaannya, kesulitan, output atau kinerjanya, waktu keberadaannya, wujudnya, tingkatannya, fleksibilitas. Saya bahas juga. Saya akan jelaskan di sini, yaitu yang pertama dari lingkungannya. Maksud dari sistem terbuka dan sistem tertutup di sini yaitu bila aktivitas di dalam sistem tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya, maka sistem tersebut dapat dikatakan sebagai sistem terbuka. Sedangkan apabila aktivitas di dalamnya tersebut tidak terpengaruhi oleh perubahan yang terjadi di lingkungannya, maka disebut dengan sistem tertutup. Oke, yang kedua yaitu asal pembuatannya. Nah, asal pembuatannya ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu buatan manusia dan buatan Tuhan atau alam. Nah, suatu sistem bila diklasifikasikan berdasarkan asalnya, sistem tersebut bisa diklasifikasikan sebagai sistem yang ada secara alamiah atau buatan Tuhan atau buatan manusia. Dan yang ketiga ada keberadaannya. Sistem berjalan dengan sistem konseptual. Artinya suatu sistem yang belum diterapkan disebut sebagai sistem konseptual, sedangkan sistem yang digunakan ini disebut dengan sistem berjalan. Yang keempat ada sulit, kompleks atau sederhana. Nah, maksudnya di sini sistem yang sederhana merupakan sebuah sistem yang terbentuk dari sedikit tingkatan dan komponen, atau sistem serta hubungan antara mereka yang sangat sederhana. Misalnya sistem digunakan oleh pengantar koran. Yang kelima ada output atau kinerjanya. Nah, di sini maksudnya dapat dipastikan dan tidak dapat dipastikan, yaitu sebuah sistem dapat dipastikan kinerjanya. Misalkan sistem listrik di tempat di mana kita tinggal yang dipenuhi oleh arus listrik yang tetap dan dapat diukur. Organisasi perusahaan misalnya merupakan sistem yang tidak dapat dipastikan kinerjanya. Selanjutnya yaitu waktu keberadaannya. Satu sistem mungkin digunakan untuk selamanya, mungkin juga digunakan untuk periode tertentu. Sistem selamanya artinya sistem digunakan selama-lamanya untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Yang selanjutnya ada wujudnya, bisa berwujud abstrak, ada secara fisik juga. Nah, maksudnya di sini sistem dapat dilihat dari wujudnya. Kendaraan bermotor bukan hanya merupakan sistem buatan manusia, akan tetapi juga merupakan sistem yang ada secara fisik. Organisasi perusahaan dan perguruan tinggi bukanlah merupakan organisasi yang dapat disentuh secara fisik. Nah, yang selanjutnya ada tingkatannya, yaitu ada subsistem atau sistem, dan yang kedua ada super sistem. Nah, berdasarkan tingkatannya,
Sebuah sistem bisa merupakan komponen dari sistem yang lebih besar, sehingga sistem yang lebih kecil yang ada dalam sebuah sistem disebut sebagai subsistem. Nah, kalau supersistem ini mengacu pada sistem yang apapun yang di dalamnya memiliki sistem-sistem yang lebih kecil, seperti halnya perekonomian dianggap sebagai supersistem bagi suatu organisasi perusahaan. Dan yang terakhir ada sistem beradaptasi dan sistem yang tidak dapat beradaptasi. Maksudnya di sini bisa beradaptasi artinya bisa menyesuaikan diri dengan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, jika tidak bisa beradaptasi, maka tidak bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Nah, selanjutnya ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan sebuah teknik dalam menerapkan pendekatan ilmiah untuk pemecahan masalah-masalah yang kompleks. Ada dua pendekatan yang mendefinisikan sistem, yaitu yang pertama, pendekatan yang menekankan pada prosedur. Maksudnya, pendekatan prosedur mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Yang kedua, pendekatan yang menekankan pada elemen dan komponen sistem. Maksudnya di sini mengemukakan bahwa sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, pendekatan sistem, intinya pemahaman terhadap sistem ini dapat dilihat dari beberapa unsurnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada elemen. Nah, elemen di sini dapat atau bisa disebut bagian, komponen atau subsistem. Nah, isinya ini contohnya alat, manusia, peraturan, dan lain sebagainya. Ada juga ada interaksi atau hubungan. Nah, terus ada terintegrasi atau satu kesatuan, dan harus ada juga tujuannya atau goal atau objektif. Goal atau tujuan-tujuan biasanya ruang lingkup lebih luas, contohnya sistem bisnis. Yaitu ada juga objektif, yaitu sasaran-sasaran yang biasanya untuk ruang lingkup yang lebih sempit, contohnya sistem akuntansi, sistem produksi, dan lain sebagainya. Pendekatan sistem. Penerapan pendekatan sistem memiliki prosedur-prosedur yang sering kali diusulkan dalam menerapkan pendekatan sistem. Karena sangatlah bervariasi di dalam tahapan-tahapan dan metode-metode ilmiahnya, akan tetapi pada intinya dapat diidentifikasi sebagai berikut. Ada 5, yaitu pernyataan tujuan, ada sintesa, ada evaluasi, ada pemilihan, dan ada penerapan. Nah, maksud pernyataan tujuan di sini apa? Yaitu jelaskan bahwa makin kompleks suatu sistem akan lebih sulit tugas untuk menentukan tujuannya. Ketika kita menentukan tujuan, kita sebenarnya menentukan hasil yang diinginkan. Yang kedua ada sintesa. Sintesa itu berarti mengkombinasikan bagian-bagian atau elemen untuk membentuk suatu kesatuan. Evaluasi berarti setiap alternatif sistem secara terperinci untuk menilai kinerja dan menentukan sejauh mana sistem tersebut dapat memenuhi target yang telah kita tentukan. Yang keempat ada pemilihan. Pemilihan berarti menentukan suatu alternatif pilihan dari beberapa alternatif yang tersedia. Yang kelima ada penerapan, yaitu merupakan mengimplementasikan sistem secara operasional. Kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu model dan pembuatan model atau modeling sistem. McCulloch menyatakan model sebagai penyederhanaan atau abstraksi dari sesuatu. Suatu model yang dibentuk akan mewakili sejumlah objek atau entitas. Nah, di dalam model ini ada dua, yaitu jenis-jenis model, dan yang kedua ada manfaat model. Nah, saya jelaskan dulu di sini jenis-jenis model ya, yaitu yang pertama ada model fisik. Nah, model fisik di sini yaitu penggambaran entitas dalam bentuk kejadian. Yang kedua ada model naratif. Nah, maksudnya di sini yaitu penggambaran entitas dalam bentuk tulisan atau tulisan. Yang ketiga adalah model grafik. Maksudnya yaitu suatu entitas dalam berbentuk simbol, garis, atau bentuk. Yang keempat ada model matematika, yaitu penggambaran atau suatu entitas dalam bentuk persamaan atau formula matematika. Di dalam manfaat model yaitu mempermudah model, ada komunikasi, dan memperkirakan masa depan. Yang selanjutnya ada bahasa sistem. Bahasa sistem adalah atau yang selanjutnya ada bahasa sistem. Bahasa sistem merupakan alat untuk berkomunikasi tentang sistem. Jadi kalau kita akan membuat suatu model agar model tersebut bisa komunikatif, maka model tersebut harus disampaikan dengan menggunakan simbol-simbol atau bahasa dan atributnya yang dapat diterima secara umum. Selanjutnya ada pendekatan sistem dalam pemecahan masalah. Pendekatan sistem merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk pemecahan masalah. Yang pertama kita harus tahu dulu masalah.
yaitu penyebab dari suatu persoalan. Yang kedua ada gejala atau kondisi yang dihasilkan oleh masalah. Pendekatan sistem menurut M. Chilud terdiri dari yang pertama ada usaha, yang kedua ada definisi, yang ketiga ada solusi. Maksud di sini langkah 1 dan 3, langkah 4 dan 5, langkah 6 dan 10 adalah di sini ya teman-teman. Nah, di sini yaitu tahapan pemecahan masalah dengan pendekatan sistem terdiri atas. Nah, yang pertama ada usaha persiapan atau ada di langkah 1 dan 3. Apa saja? 1. Memandang perusahaan sebagai suatu sistem. Yang kedua, mengenal sistem lingkungan. Yang ketiga, ada mengidentifikasi subsistem perusahaan. Dan definisi langkah 4 dan 5. Maksudnya yaitu bergerak dari tingkat sistem ke subsistem. Yang kelima, ada menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. Yang nomor 6 ini solusi ya, mengidentifikasi berbagai alternatif solusi pemecahan masalah, mengevaluasi berbagai alternatif solusi, memilih solusi terbaik, menerapkan solusi, dan membuat tindak lanjut untuk memastikan bahwa solusi itu efektif. Yang selanjutnya, pengendalian sistem. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja seseorang dan menginya pada sasaran yang telah ditetapkan, dengan kata lain untuk mencapai efektivitas pencapaian tujuan. Elemen kunci pengendalian ada tujuan dan standar, maksud, sasaran ditetapkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk mengukur kinerja, untuk membandingkan, mendeteksi berbagai perbedaan, untuk mengoreksi dan menyesuaikan, dan yang terakhir feedback atau prediktif. Nah, ini ada gambar pengendalian sistem ya. Nah, di dalam perusahaan kan pasti ada standar. Standar itu apa ya? Bisa disebut acuan juga. Acuan, seumpama kita dalam perusahaan menciptakan produk. Nah, di dalam produk itu harus ada standar atau acuan yang bagaimana nanti bisa dipasarkan di masyarakat. Nah, itu ada sumber daya, ada proses, ada sumber daya. Nah, untuk di sini organisasi atau perusahaan. Dalam organisasi atau perusahaan itu mencakup apa aja sih? Mencakup pemerintah, mencakup pelanggan, masyarakat, pesaing, mencakup pemegang saham, mencakup serikat buruh, mencakup masuk dan lembaga keuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.